بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Surat An-Nisa 48. Urang teraskeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro. Nah anjeun teu terang teu ningal ilal ladina yuzakkuna anfusahum kajama-jama anu ngaku bersih ngaku suci karena dirina, mengaku dirinya bersih, mengaku dirinya benar, mengaku dirinya utama. Balilahu tapi Allah yuzaki mayasa karena dikersakan ku anjeunna, wala yudlamuna sareng moal aya anu didolim fatila saeutik oge. Parantos di aos sate acana memang aya anu dikritik ku Al-Qur'an nu dipimaksa jama-jama anu merasa suci teh nyaeta Bani Israil ketika mereka mengaku nahnu abnaullahi kuring sadaya mah anak-anak Allah wa ahibauhu oge anak emas mencek urang mah dipika cinta dipika nyaah malah sarajengna aya ungkapan anu langkung subjektif la yadula jannata ila man kana hudan au nasoro moal asup ka surga cek maranehna kajaba jama-jama Yahudi sareng Nasrani eta nu dipimaksa merasa diri benar, merasa diri suci, merasa diri istimewa. Eta disebutna tazkiyah anu batil lantaran teu akur sareng kenyataan. Ku Allah berulang-ulang diuji, ku Allah berulang-ulang pengakuan itu secara kenyataan dibatalkan. Tapi tanu salajengna perkembangan eta kritikan teh ditujukeun ka urang kitu ayeuna mah dina kahirupan entong ngarasa bener sorangan entong ngarasa suci entong aku pang benerna eta disebutna cenah ciri intoleran eta teh dibersihkeun teu kenging aya di Indonesia kelompok jamaah nu merasa benar sendiri gitu. Intoleran, merasa paling bagus, merasa bisa. Surga teh nu maneh gitu kan. Situasi berubah teh nanti gitu. Tapi seolah-olah saya Asarawi terang pada anjeunna kan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Tapi paling serang jika anu aku jika anu apa situasi memang laras arusna seperti itu arusna kitu. Jadi orang-orang non muslim malikeun malikeun pertanyaan malikeun kritikan kawitna tina Al-Qur'an ka urang Yahudi ayeuna urang wetan ka urang teu ngarasa bener sorangan nu asa bener teh lain bener cenah gitu. Nu asa bener teh lain bener. Jantan ningkat karena pemikiran liberal gitu. Jadi relativitas gitu. Tidak ada kemutlakan nisbi. Segala masalah rutubah nisbiyah, semuanya relatif. Jadi karena keyakinan oge. Kayak yang diperjuangkan ku orang teh kebenaran keyakinan. Gitu. Kebenaran keyakinan. Keyakinan bukan kebenaran. Kenapa? Kenapa banyak? Semua orang meyakini keyakinan bukan kebenaran karena gitu. Artinya aya hukum relatif teh jadi tidak ada kebenaran tunggal.
Berkembang karena menafsirkan agama, menafsirkan Qurannya seperti itu. Tidak ada tafsir tunggal. Disebutnya hermeneutika eta. Filsafat, tafsir, semua bisa ditafsirkan. Nah, dugi karena titik anu langkung berbahaya deui, ada Quran teh firman Allah atanapi informasi ti Allah. Cek bahasa gening nama presentasi Allah, representasi Allah, gitu ayeuna teh. Dibanding dengan kitab suci yang lain, kitab suci itu betul, bukan presentasi, representasi Allah. Silakan baca, yang jenis manapun, bukan firman Tuhan, tapi seseorang menyampaikan firman Tuhan kan gitu, seseorang menyampaikan firman Tuhan. Itu representasi jenengan anak. Bapak dede pidato kados namakeun pribumi tare representasi. Mun pribumi langsung presentasi seperti itu. Jadi hampir semua kitab suci mereka betul itu representasi, menggambarkan, penggambaran, penyampaian gitu. Tapi Quran sanes presentasinya Allah yang bicara sendiri gitu. Allah nuku anjeun sasauran. Nah, eta mereka ingin bawa orang karena wilayah maranehanana sehingga tadi teh ayat tafsir tunggal. Nah, lantaran bahasa berkembang, kena ku evolusi, sudah di lokus bahasa dia itu tidak suci lagi. Gitu. Desakralisasi firman Tuhan, bukan firman Tuhan tapi perintah Tuhan lewat lisan, bukan firman Tuhan gitu. Digiring ke sana ayeuna teh. Padahal tapi Quran sejak awal sudah sangat hati-hati, bersiap-siap untuk itu. Nu paling sederhana baik ayat sadana apa? Qul huwallahu ahad. Itu presentasi, representasi. Qul huwallahu ahad. Eta representasi, presentasi. Caritakan Muhammad, cek Muhammad, bentuk arti. Mun alami barang Muhammad yang bicara wallahu ahad. Tegedang ngaku, itu namanya representasi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, cek Muhammad. Berarti itu firman Tuhan. Muhammad cuma membunyikannya saja, menyampaikannya saja. Jadi Quran tersesat sejak awal. Sebab misalnya gitu, wallahu ahad. Jangan tipe seperti gimana? Awas. Tidak, yang semua jenis yang empat itu yang empat diakui semua. Jadi ada yang tidak diakui, yang diakui cuma empat gitu. Disebut siapa penyampainya. Nah, itu margina sebetulnya representasi siapa penyampai itu. Atau kitabnya satu tapi variannya ada 3 karena penyampaian yang berbeda, berarti representasi gitu. Quran mas sanes ya ayuhan nabi, banyak kan nabi nyebut Allah bicara sama nabi, Allah baca nabi maca wungkul gitu, maca wungkul ya ayuhan nabi kan nabi dicanaknya riosna materi nawe dugikeun atuh. Terus kul huwallahu ahad yang paling sederhana itu kul huwallahu ahad. Didugikeun kul cek Muhammad ke Muhammad seperti gitu. Berarti firman Tuhan yang dibacakan oleh Muhammad. Itu jantan kata kunci relativitas teh. Ketika dia pindah kepada ucapan manusia, itu kena evolusi. Itu lokus manusia katanya. Itu wilayah manusia bahasa. Kemudian jadilah sesuatu yang disamarkan. Quran yang bahasa Arab jadi campur. Quran teh bahasa Arab teh gitu sebenarnya hukum-hukum gitu. Seperti hukum bahasa yang lain yang bisa dia berubah gitu. Padahal Quran bahasa Arab, tapi bahasa Arab belum tentu Quran. Non faktana orang Arab kudu diajarin nausorof, kudu diajarin balago, rihayang ngarti mah. Berarti Quran dalam bahasa Arab tapi tidak dalam arti mutlak.
Cuma pembawanya saja, pengantarnya belum ke dibajakan wilayah nu dicanak nyarios orang Arab. Tapi Quran bukan bahasa Arab dalam arti mutlak seperti bahasa yang lain yang kena ku hukum evolusi teh. Bapak-bapak nyarios bahasa Arab sareng orang Mesir, nyarios bahasa sareng orang Maroko, itu beda-beda. Arab kene. Jadi jelas bahasa Arab tidak mutlak bahasa Quran. Memang Quran dalam bahasa Arab gitu. Mutlak tentang standar. Bahasa Arab yang mana pangsayana nu deket kana Quran. Eta bahasa nu saya di mana? Di Sudan. Anu terpencil, anu masih kan yang kemodernisasinya tidak begitu tersentuh. Tapi teh kata-kata modern mah bahasa Arabnya sudah sangat berubah. Itu aya bahasa Arab anu asli. Itu kan manusiawi gitu, manusiawi. Jaga orang we sami di dieu. Bahasa Sunda sana. Angger bahasa Sunda berubah-ubah. Mata kamu setiap tahun bertambah, bahkan boleh jadi tambahannya lebih banyak dari aslinya. Mi orang menakan naskah bahasa Sunda baheula teu tiasa maca. 100 tahun ka tukang aya naskah bahasa Sunda teu bisa maca urang. Tengah arti sekolah kudu kuliah yang bisa maca itu nih padahal bahasa Sunda cek orang Sunda udah itu orang bahasa orang jangan anak orang geus beda pan sadua bahasa Sunda nu dicarioskeun ku urang can bedak kabeh ngarti nu dicarioskeun ku budak orang teu ngarti. Nah pantangan teh eta jadi wala tuzaku anfusakum teh din ayat musanes anjeun olah nganggap suci diri anjeun sorangan. Dina ayat ieu ditujukeun kanggo Yahudi tapi sekaligus urang sadaya oge gitu. Merasa diri suci tidak boleh tapi merasa benar mah rupina eta digilirkeun teh merasa kita benar, merasa kita bagus, merasa kita baik. Itu kan manusiawi, pengakuan. Kayak melintaskan masalah politik oke Pak. Nah kita lanjutkan format kecil. Nah merasa diri benar, merasa diri baik itu pada masanya kadang-kadang perlu. Sanakan gitu ngarasa bisa teh perlu. Kamari tos diuringakeun. Contohna jami anu aya dina kapal layar kamari dirugikan ke si Al-Sarawi, kemudian terjadi badai besar. Ternyata si pengemudi tidak bisa mengendalikan angin. Maka kalau ada orang yang mampu wajib tapi merasa mampu teh kudu gitu. Merasa mampu teh kudu karena bertanggung jawab. Nu awon mah kebanggaan. Nah Yahudi mah kebanggaan kebangsaan. Zionisme teh eta akarna teh bahwa saya anak Tuhan, bahwa kita bangsa istimewa. Itu yang buruk, may batil. Tapi nalika orang saya dituntut keadaan untuk tampil, untuk menyampaikan kebenaran karena kita mampu, nah kedah dipintonkeun cenah gitu. Merasa benar teh kudu, merasa bisa teh kudu, merasa mampu teh kudu, loba di kudu tampil. Nah lajang berkembang balillahu yuzaki mayyasa, tapi Allah justru akan menampilkan seseorang untuk menerima kemampuan itu. Dikersakan ku anjeunna orang tampil untuk menjawab masalah, orang tampil untuk memperlihatkan kemampuan mengatasi masalah. Kami ingatkan Kangjeng Nabi Yusuf, dia kan kahiji mengaku bisa kan, kemudian bahkan menuntut jabatan. Jadi kan abdi tukang ngurus soal pertanian kan gitu. Kalau didugikan Yusuf mengaku dirinya ini mampu, mengaku dirinya bisa, mengaku dirinya kagungan hak, bikin ngatur, dan beliau bisa. Nah kalau didugikan kepada pemuda, nah lihat perjalanannya, oh ternyata itu. Dialungkeun kana sumur, dipanyara. Untuk satu masa tampil sebagai orang yang dipilih Allah, gitu tuh sakitnya ya eta.
menjawab masalah. Yusuf disiapkan ku Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan diri ditempa tina masalah-masalah yang sangat berat gitu. Tapi justru eta teh sabada kurang diaos kamari eta metode sareng cara Allah menyiapkan Yusuf untuk tampil memperlihatkan kemampuannya dan menjawab masalah nu dipayunan ku umat sareng masyarakat. Jadi pertanyaanana, bolehkah menganggap diri bisa? Gitu, menganggap diri benar itu tidak mutlak buruk. Bahkan suatu kali kadang-kadang harus gitu. Percaya diri mah kendah, rendah hati bagus, rendah diri. Nah, barangkali ini yang sampaikan kepada para pemuda saya. Rendah hati bagus, rendah diri tidak percaya diri tampil tidak boleh itu. Tapi dia tidak muncul sendirinya dengan sendirinya. Mudah-mudahan nu kapilih ku Allah teh balillahu. Tapi Allah anu baka yuzaki mayyasha, memberikan seseorang punya kebersihan, punya kemampuan, punya ruang bikin tampil dina situasi nu anjeunna kudu tampil. Gitulah sejarah orang-orang sengaja disiapkan Allah untuk tampil suatu saat dalam masa diperlukan. Soksana tidak mudah lantaran jami tadi teh ya, jami yang menutup-nutup orang benar untuk orang mampu benar-benar tampil, mereka tidak mau. Teridaun gitu. Mata muncul teh pemimpin-pemimpin palsu pemimpin-pemimpin aksesoris. Pemimpin-pemimpin kosmetik. Lewat apa? Lewat media, lewat pemilihan dengan suara terbanyak. Itulah kelemahan demokrasi. Dia tidak menjanjikan apa-apa. Karena kurang, apakah kepemimpinan semakin lama semakin baik? Justru sebaliknya semakin turun di tiap level. Lamun nyokot metode eta pasti gitu. Memilih pemimpin dengan cara demokrasi one man one vote, banyak suara pasti gitu, tapi akibatnya jadi sistem yang salah gitu. Sistem yang salah. Milih ketua saha ahlul hali wal akli mengkabungur mah para ulama, para pemimpin pesantren. Jadi sebenarnya naon dipilih, tapi dipilih teh anggota eta dipilih teh formatur dari para ulama, para cendekiawan, alul hali wal aqdi teh kemudian memilih ketua tanfidiyahna, baru perangkatnya nanti diatur. Orang milih ketua tidak suara terbanyak sok. Kita terjebak dengan itu. Suara terbanyak tidak berjaminan. Sok tinggalin aku bertentangan jeung kurang sebetulnya. Maksud kena masalah pokok. Wala tuzakku anfusakum. Tadi balikeun nama baheula mah dianggo menyindir Yahudi anu ngaku anak Allah, kuring mah anak emas Allah, kuring mah bangsa istimewa moal ka surga kajaba ka Yahudi jeung Nasrani. Eta teh tidak boleh batil. Nah, kemudian dipindahkan ke orang, merasa benar sendiri, merasa yang paling baik, merasa suci, eta teh buruk. Eta teh disebutna mengklaim kebenaran. Tidak boleh. Tidak ada yang boleh mengklaim kebenaran. Sabab nukur diperjuangkan ke orang lain kebenaran, tapi keyakinan. Bapak kasus teh bentena nuker pada ngabela ku sarea teh keyakinan kebenaran. Nah, itu. Maka jangan mengklaim. Kenapa? Keyakinan itu semua orang baik, benar. Kebenaran ya sedang kita cari. Yang sedang kita cari kebenaran itu. Untuk dibuktikan dalam kenyataan. Maka salami yakin itu baik, hargailah sebagai sebuah keyakinan.
Urang teraskeun anu menarikna Allah hiji mangsa memilih orang anu memang bisa, memang mampu, memang benar, memang baik. Nu teu menang mah akon-akon, nu teu menang mah aku-akuanan. Tapi hiji mangsa Allah bakal ngangkat dalam suatu waktu orang yang benar-benar tampil menampilkan kemampuannya. Kami saya contohkan saha Kangjeng Nabi Yusuf gitu, dengan diproses sekian lama panjang untuk tampil penyelamat Mesir. Dari mulai lalakon awal dia dimasukkan ke sumur, kemudian dianggap hilang, kemudian masuk penjara. Anu manadingna teh pan di penjara diajar menawi teh mimpi teh ku apa disiapkan supaya bisa nambil mimpi gitu kan. Untuk apa? Engke raja bakal mimpi. Jadi seperti itu ya disiapkan ku Allah teh Yusuf supaya bisa mampu menjadi penyelamat pahlawan dina mangsana ketika Mesir diancam kelaparan. Gitu. Aya 5 sapi begang cenah ngahakan, 5 sapi montok. Depan teh tidak masuk akal. Da paling-paling kuduna mah tibalik. Anu kuat nembaga memakan tapi tibalik. Tapi justru didinya anu muka lawang Yusuf tampil dalam kehidupan. Tah ka para pemuda tadi saya muring ngadugikeun dina Quran digambarkeun bisa jadi satu masa kalian lah yang dipilih untuk jadi pahlawan seperti Yusuf itu. Belajarlah, boleh jadi itu proses. Di satu masa jadi penyelamat untuk peradaban gitu. Untuk kehidupan. Eta maksudna balillahu yuzaki mayyasha. Allah akan menyiapkan orang yang memang baik, mampu. Halaman 2308 nu kagungan para pemuda terutama kagungan paragraf katiluna di luhurna diulang tulis ayat nu dipayun di awal disalang deui dina paragraf katiluna alam taro ila ladina yazukuna anfusahum tadi terus dianguskeun itu menyindir, mengkritik perilaku Yahudi yang merasa benar, merasa istimewa, merasa pilihan Tuhan, merasa anak emas, bahkan berani mengatakan mau ke surga kajaba Yahudi cenah gitu. Itu batil. Balillahu tapi Allah yuzaki mayyasa. Beliau yang akan memilih, mensucikan, menyiapkan seseorang sakodi kersakeun ku anjeunna. Wala yudlamuna fatila moal aidi dolim sakedik oge. Paragraf ka tiluna mangga panu kagungan pemuda dipengker innal haqqa subhanahu wa ta'ala sayyiduna Allah subhanahu wa ta'ala la tuhfi alaihi tidak akan tersembunyi baginya khafiyatan tidak akan ada sesuatu pun yang tersembunyi itu bagi Allah. Faminal mumkini anna wahidan yatasanna'u wa yatakallafu fi nafsihi muddatan minaz zaman amamaka. Boleh jadi mungkin ada seseorang yang berkarya, merasa bertanggung jawab terhadap dirinya, kemudian menampilkan kemampuan pada masa di hadapanmu. Boleh jadi ada orang yang berjasa tapi tidak disebut-sebut. Lakin hunaka asyaun anta la tudrikuhu. Tapi di hal eta ada sesuatu yang engkau tidak tahu tentang itu. Jangan tidak apal. Pada dia itu orang yang berbuat baik, bahwa dia orang berjasa, tapi orang tidak dikenal, tidak menyadarinya. Bayangkan dua bapak-bapak, sabarat tahun Kangjeng Nabi Khidir tidak dikenal. Puluhan tahun Nabi Khidir tidak dikenal. Baru dikenal ketika dia jadi guru Kangjeng Nabi Musa. Padahal kebijakan Khidir tentu saja sudah berjalan memberi petunjuk kepada manusia, tapi dia tidak dikenal.
Banyak pejuang yang tidak dikenal. Lakin Rabbuna, nah, tapi pangeran anjeun indama yudki takunu tadkiyatahu an ilmin wa an khibratin. Allah Subhanahu wa taala nalika menampilkan menampilkan orang yang benar-benar mampu, maka pemilihan orang itu oleh Allah an ilmin berdasarkan ilmu, wa an khibratin berdasarkan rekam jejaknya, kadang-kadang dipahami orang, disadi orang Gusti aya, oh gitu, bisa jadi begitu. Jadi sekali deui kenging mengaku merasa benar, merasa baik, merasa mampu. Kalau seperti Yahudi tidak boleh, itu yang dikritik. Tapi kadang-kadang diperlakukan kudu merasa bisa teh, kudu merasa mampu teh tampil sebagai jawaban dina mangsa diperlukan. Atau Allah menyiapkan gitu. Orang memang untuk ditampilkan pada masa diperlukan itu, menunggu momentumnya juga Yusuf. Atau boleh jadi ada orang yang berjasa menyelesaikan masalah tapi tidak dikenal orang. Boleh jadi begitu. Wa ma'adzalika ahina yakun anfusahum ahada mahat hasanatuhum. Apakah ketika dia melakukan kemampuannya, memperlihatkan kemampuan dirinya, apakah kebaikannya hilang? Apakah kebaikannya itu usang? Gitu. Lah, tidak. Jadi kadang-kadang seperti itu, ada pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal. Ada orang yang merubah sesuatu keadaan, tapi orang tidak pahami. Karena memang itulah sebaik-baik orang. Abdurrahman bin Auf, Madinah teh paceklik. Ayeuna ngintun 700 onta penuh muatan bahan makanan. Ngaguru Madinah sumpingna bantuan ti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf di mana? Di kamar we ngajar umat raksukanan anu soe. Dia tidak tampil di hadapan kamera. Tidak ada wartawan. Abdurrahman bin Auf ngajar umat raksukanan anu soe di bumina. Padahal tapi boleh jadi hese mau menakan deh nu kitu teh. Mau menakan deh nu kitu teh. Kurnia Allah begitu. Biasana jami ambil baik-baik juga tidak apa-apa, diambil naon ruang dirinya. Berjuang di harta, berjuang tenaga, berjuang ilmu kan itu biasanya spesifikasi. Berarti itu kabehanana dipigawe. Berehanana, perangna gitu. Berkorbanna. Kasep tapi cingkan sahabat tilas perang. Karena raca salirana raca tilas perang. Upami infak seperti itu. Jarang orang yang tampil komplit seperti itu. Nah seperti itu. Kadang-kadang Allah menampilkan seseorang untuk menyelamatkan keadaan, memperbaiki kemanusiaan, tapi boleh jadi dia tidak dikenal, boleh jadi dia tersembunyi. Apakah dengan itu kebaikannya hilang? Lah, gitu. Dia tetap di hadapan Allah. Fa'ala rogmi min annahum zaku anfusahum falhaqu lan yahuduhum akaza wa yudi hasanatihim walakinnahum la yudlamuna fatila. Allah tidak akan mendolim seseorang pun. Setiap kebaikan setersembunyi apapun, jangan khawatir. Jangan khawatir. Wahadihi mutlaqul adalah.
inilah kemutlakan adalah keadilan yang absolut, keadilan yang absolut. Sebab keadilan manusia mah susah ditemukan. Pengadilan mah loba keadilan nu hese teh. Cuma Allah yang akan, jadi kita tidak usah mengharap ada keadilan mutlak dalam kehidupan. Bahkan boleh jadi yang terjadi adalah kamuflase sebaliknya. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Tapi jangan khawatir. Kenapa? La yudlamuna fatila. Tidak akan yang didolim sedikit pun. Jadi sekali deui orang sholat, bolehkah mengaku benar? Bolehkah mengaku bisa merasa diri suci? Tidak boleh. Gitu. Seperti Yahudi teh ya, karena itu batal. Gitu. Cuma kebanggaan. Kemudian, tapi nyimang sakulu. Gitu. Percaya diri teh kedah. Gitu. Ketika mampu, ya tampillah. So digambarkan tadi teh mun para hulayar sedang oleng tampillah. Entong rendah hati, rendah hati ya. Habis dijuru tahu lagi tampil penyelamat. Cokot tak kemudi teh pan gitu, cokot kemudi teh. Mun katingali pengemudi sudah loyo. Nah, bahkan boleh jadi Allah akan menampilkan orang-orang macam itu dalam setiap zaman sareng momentum. Contohnya kangjeng Nabi Yusuf disiapkan ku Allah untuk tabe menyelamatkan keadaan, menampilkan kemampuan. Nabi Yusuf berulang-ulang dia menuntut untuk menampilkan diri. Kon abdi urus, abdi angkat atuh jadi anu kan gitu kan. Nabi Yusuf dia berani menyampaikan itu karena memang dia mampu dan sudah disebabkan oleh Allah. Tapi nah nuka orang dikenal ya, boleh jadi ada orang tidak dikenal pada dia penyelamat gitu. Tidak usah kecewa. Karena apa? Allah tidak akan menghilangkan kebaikan sedikit pun. Kemuliaan akhirat itu tidak akan diabaikan Allah, walaupun boleh jadi di dunia dilupakan orang. Seperti tadi gambarkan Nabi Khidir berapa puluh tahun dia tidak dikenal orang.